Silahkan disimak soal-soalnya. 1. Prinsip nullum crimen nulla poena sine lege memiliki arti bahwa A. Tidak ada kejahatan tanpa adanya undang-undang yang melarang. B. Tidak ada hukuman tanpa adanya kejahatan. C. Tidak ada hukuman tanpa adanya negara. D. Tidak ada negara tanpa adanya hukuman. Jawaban A. Jadi, prinsip ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana atas suatu perbuatan kecuali perbuatan tersebut telah diatur sebagai suatu tindak pidana dalam undang-undang. 2. Perjanjian yang dibuat di bawah tekanan atau ancaman disebut A. Perjanjian sah. B. Perjanjian batal demi hukum. C. Perjanjian dapat dibatalkan. D. Perjanjian tidak sah. Jawaban C. Jadi, perjanjian yang dibuat di bawah tekanan atau ancaman dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang dapat dibatalkan karena salah satu pihak tidak memberikan persetujuan secara bebas. 3. Kekuasaan tertinggi dalam negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 berada di tangan A. Presiden. B. DPR. C. MPR. D. Mahkamah Konstitusi. Jawaban C. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, MPR adalah lembaga tertinggi negara yang memiliki kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 4. Andi dengan sengaja merusak pagar rumah tetangganya karena merasa terganggu dengan suara bising yang dihasilkan tetangganya. Tindakan Andi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana A. Pengerusakan. B. Penghasutan. C. Penipuan. D. Penggelapan. Jawaban A. Merusak harta benda orang lain tanpa hak merupakan tindak pidana perusakan. 5. Seseorang yang memberikan keterangan palsu dalam persidangan dapat dijerat dengan tindak pidana A. Keterangan palsu. B. Sumpah palsu. C. Pencemaran nama baik. D. Fitnah. Jawaban B. Memberikan keterangan palsu di bawah sumpah merupakan tindak pidana sumpah palsu. 6. Lembaga negara yang berwenang mengadili perkara perselisihan tentang kewenangan antara lembaga negara adalah A. Mahkamah Agung. B. Mahkamah Konstitusi. C. Dewan Perwakilan Rakyat. D. Presiden. Jawaban B. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara perselisihan kewenangan antar lembaga negara. 7. Apa yang dimaksud dengan putusan inkrah van gewisde? A. Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. B. Putusan yang masih dapat diajukan upaya hukum banding. C. Putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. D. Putusan yang dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Jawaban A. Putusan inkrah van gewisde adalah putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat lagi diajukan upaya hukum biasa. 8. Salah satu syarat formil suatu permohonan kasasi adalah A. Adanya putusan pengadilan di tingkat pertama. B. Adanya putusan pengadilan tingkat banding. C. Adanya kerugian material yang cukup besar. D. Adanya alasan hukum yang baru.
Jawaban B. Syarat formil permohonan kasasi adalah adanya putusan pengadilan tingkat banding yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 9. Apa yang dimaksud dengan eksekusi putusan? A. Proses mengajukan banding. B. Proses pelaksanaan putusan pengadilan. C. Proses pembuatan putusan. D. Proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Jawaban B. Eksekusi putusan adalah proses pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 10. Salah satu prinsip dasar etika hakim adalah A. Independensi. B. Kejujuran. C. Integritas. D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Semua prinsip tersebut merupakan prinsip dasar etika hakim. 11. Apa yang dimaksud dengan konflik kepentingan bagi seorang hakim? A. Situasi di mana hakim memiliki kepentingan pribadi dalam suatu perkara. B. Situasi di mana hakim tidak berpihak pada salah satu pihak. C. Situasi di mana hakim memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pihak. D. Situasi di mana hakim tidak memahami perkara yang ditanganinya. Jawaban A. Konflik kepentingan adalah situasi di mana hakim memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi imparsialitas dan objektivitas dalam memutus perkara. 12. Apa yang dimaksud dengan gugatan perbuatan melawan hukum oleh negara? A. Gugatan terhadap tindakan pejabat negara yang merugikan pihak ketiga. B. Gugatan terhadap undang-undang yang dianggap tidak adil. C. Gugatan terhadap keputusan pengadilan. D. Gugatan terhadap tindakan kepolisian. Jawaban A. Gugatan perbuatan melawan hukum oleh negara adalah gugatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan atau keputusan suatu badan atau pejabat negara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 13. Salah satu fungsi Kementerian Hukum dan HAM adalah A. Membuat undang-undang. B. Menegakkan hukum dan ketertiban. C. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum. D. Semua jawaban benar. Jawaban C. Salah satu fungsi utama Kemenkumham adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. 14. Apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? A. Hak-hak yang diberikan oleh negara. B. Hak-hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir. C. Hak-hak yang diperoleh melalui perjuangan. D. Hak-hak yang diberikan oleh pemerintah. Jawaban B. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. 15. Apa yang dimaksud dengan sengketa administrasi negara? A. Perselisihan antara dua orang warga negara. B. Perselisihan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. C. Perselisihan antara warga negara dengan badan atau pejabat negara. D. Perselisihan antar lembaga negara. Jawaban C. Sengketa administrasi negara adalah perselisihan antara warga negara dengan badan atau pejabat negara terkait dengan suatu keputusan atau tindakan administrasi negara yang dianggap merugikan hak dan kepentingan hukum warga negara. 16. Apa yang dimaksud dengan prinsip legalitas dalam tata usaha negara? A. Setiap tindakan administrasi negara
harus berdasarkan undang-undang. B. Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum. C. Setiap tindakan administrasi negara harus adil. D. Setiap tindakan administrasi negara harus efisien. Jawaban A. Prinsip legalitas menyatakan bahwa setiap tindakan administrasi negara harus mempunyai dasar hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 17. Teori ketuhanan dalam pembentukan negara berpendapat bahwa A. Negara terbentuk karena adanya perjanjian sosial. B. Negara adalah hasil dari evolusi masyarakat. C. Negara adalah ciptaan Tuhan. D. Negara terbentuk karena adanya kekuatan fisik. Jawaban C. Teori ketuhanan memandang negara sebagai entitas yang diciptakan oleh Tuhan dan memiliki sifat sakral. 18. Kelemahan utama dari teori kekuasaan adalah A. Tidak memperhitungkan peran individu dalam pembentukan negara. B. Terlalu menekankan pada aspek spiritual. C. Tidak menjelaskan asal-usul kekuasaan itu sendiri. D. Terlalu idealis dan tidak realistis. Jawaban C. Teori kekuasaan seringkali tidak menjelaskan bagaimana kekuasaan itu muncul dan mengapa ada kelompok yang lebih kuat daripada kelompok lainnya. 19. Teori kekuatan dalam pembentukan negara menekankan pada peran A. Hukum alam. B. Kekuatan fisik. C. Perjanjian sosial. D. Kesenjangan sosial. Jawaban B. Teori kekuatan berpendapat bahwa negara terbentuk melalui dominasi kelompok yang kuat atas kelompok yang lemah. 20. Menurut John Locke, tujuan utama pembentukan negara adalah A. Menjamin keamanan dan ketertiban. B. Mencapai kesetaraan sosial. C. Melindungi hak-hak alami manusia. D. Mengontrol kekayaan. Jawaban C. John Locke berpendapat bahwa negara didirikan untuk melindungi hak-hak alami manusia, seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik.